Kita ketemu lagi sahabat saya SMP, siswa-siswa SMP kelas 8. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang pemantulan pada cermin cekung. Sekarang kita bahas pemantulan pada cermin cembung. Ya. Nah, ini adalah cermin cembung. Mungkin bisa kalian lihat bedanya. Ya. Kalau pada cermin cekung, bidang pantulnya adalah, nah semacam ini. Kalau saya mengingatkan kembali, ini adalah bagian belakangnya, ini sumbu utamanya, ini titik fokusnya, ini pusat kelengkungannya, dan ini pusat optik. Nah, bidang pantulnya itu adalah di sini. Kalau cermin cembung, bidang pantulnya ini bagian yang cembungnya. Ini yang memantulkan cahaya. Kalau cermin cekung, bagian cekungnya yang memantulkan cahaya. Cermin cembung itu biasa juga disebut dengan cermin konveks atau cermin negatif. Kenapa disebut cermin negatif? Karena titik fokusnya ini ya ada di belakang kelengkungan. Ya, di belakang cermin. Beda dengan cermin cekung. Titik fokusnya ada di depan cermin. Ini adalah cermin positif. Ya. Kalau ini adalah cermin negatif. Ya. Sifat cermin cembung ya. Sifat cermin cembung yang pertama adalah menyebabkan sinar. Nah, ini ada sinar datang menuju ke cermin, ini juga, ini ya. Maka dipantulkan sana, disebarkanlah cahaya ini. Ya, sebarkan melalui titik fokus. Kalau pada cermin cekung dia dikumpulkan, kumpulkan. Nah, ini bedanya lagi ya. Ini ya dikumpulkan di satu titik, yaitu titik fokus ya. Kalau sifat cermin cekung itu adalah mengumpulkan cahaya, sedangkan sifat cermin cembung itu adalah menyebarkan cahaya. Yang ini cermin cekungnya, yang ini cermin cembungnya, menyebarkan cahaya. Yang kedua, menyebarkan cahaya ya melalui titik api atau titik fokusnya. Dari sinilah seolah-olah datangnya dari sini, datang ya dipantul mengenai cermin, dipantulkan. Seolah-olah ini datangnya dari sini, pantulkan ya. Ini datang, dipantulkan ya. Menyebabkan cahaya. Jarak fokusnya adalah sama dengan pada cermin cekung, yaitu setengah jari. Cuma dia kalau dalam hitungan dia adalah selalu bernilai negatif. Itu karena ada di belakang cermin. Kita kenali bagian-bagiannya. Sama pada cermin cekung, dia mempunyai pusat kelengkungan. Nih, ini adalah pusat kelengkungan. 0 itu adalah O, ini adalah pusat cermin. Sumbu utama ini adalah sumbu utama tentang ini disebut dengan sumbu utama O dan P. Kemudian ada ruang satu, ini ruang satu ya. Cermin itu dibagi atas ruang ya. Ada ruang satu itu antara O dan F. Ini ruang satu, ini ruang 2 ya. Ini ke sana ruang 3. Sedangkan nih sini sampai tahingga itu adalah ruang 4. Nah, bisa kalian lihat, kita bisa meletakkan benda di atas. Kita bisa meletakkan benda hanya pada di ruang 4.
Sama pada cermin cembung, maka di sini juga ada sinal istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang saja sumber utama ya menuju cermin, maka dipantulkan seolah-olah datangnya dari titik fokus, seolahnya datangnya dari titik F. Begitu sama ini, pantulkan ke sana. Ya, perhatikan, datang, dipantulkan seolah-olah datangnya dari titik F. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak menuju titik fokus, nih ada sinar menuju titik fokus. Kalau ini kita lanjutkan, maka dia menuju titik fokus. Dia akan dipantulkan sejajar sumber utama. Nah, sampai di sini dipantulkan sejajar sumber utama. Ini adalah sumber utamanya, ya, sumber utama. Jadi saya ulangi, sejajar menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumber utama. Ini. Nah. Yang ketiga, ya, menuju pusat kelengkungan atau titik P. Menuju pusat kelengkungan, nih, maka dipantulkan kembali, ya, dipantulkan kembali seolah-olah datangnya dari pusat kelengkungan ini. Saya ulangi, yang pertama, sejajar sumber utama dipantulkan seolah-olah datangnya dari titik fokus. Nah, sinarnya ke sana. Menuju titik fokus, sampai di sini pantulkan sejajar sumber utama. Menuju pusat kelengkungan, ya, pantulkan kembali. Nah, inilah 3 sifat sinar istimewa pada cermin cembung. Bagaimana kita melukis bayangannya? Ya. Melukis bayangan kita gunakan 2 sinar istimewa. Ya, perhatikan, ini adalah sumber utama cermin cembung, titik O. Kita gambar dulu cerminnya. Nah, fokus, ya. Benda ada di sini. Nah, kita gunakan 2 sifat sinar istimewa. Yang pertama, ini menuju sinar datang menuju titik fokus, ya, jumlah ini. Maka, ya, kalau ini kita lanjutkan, dia akan menuju titik fokus. Dilanjut dipantulkan saja sumbu utama. Sini dipantulkan. Ya. Ini adalah sinar datang, ini adalah sinar pantul. Yang kedua, sinar menuju pusat kelengkungan. Nah, ini menuju pusat kelengkungan. Nah, kalau itu dilanjutkan, dia akan menuju ke pusat kelengkungan titik P. Maka dia akan dipantulkan kembali. Ya. Jadi, ini adalah sinar datang dan juga sinar pantul. Ya. Bayangannya mana? Ya. Di mana bayangannya? Kita tidak menemukan titik potong. Untuk menemukan titik potongnya, kita perpanjang sinar pantulnya. Yang ini adalah sinar pantul. Ya. Yang di sini, ini sinar pantulnya juga. Kita perpanjang yang ini dulu. Ya. Panjangkan. Ya, yang ini kita panjangkan. Panjang. Nah, kemudian kita perpanjang sinar pantul yang ini, yang kedua. Yang pertama, ya. Yang kedua. Kita perpanjang. Nah, akhirnya ini perpanjangannya kita menemukan titik fokus di sini. Titik potong di sini. Disinilah akan ada bayangannya, ya. Ini adalah bendanya. Ini bayangannya. Gimana sifat bayangannya? Ya, maya ada di belakang cermin, tegak, ya, sama-sama berdiri dan diperkecil. Nah, inilah bagaimana kita melukis pada cermin cembung, ya, cermin cembung, ya, cembung. Rumus pada cermin cembung. Sama dengan
pada cermin cekung ya. Ini dari O ke benda, ini disebut dengan nama S ya. Kali dari sini ke sini, ini namanya S aksen, jarak bayangan. Ini adalah jarak fokus ya. Sehingga hubungan ketiga besaran ini adalah nih, jarak fokus sama dengan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, sama dengan pada cermin cekung. Nah, perbesarannya adalah S aksen bagi S. Jadi S aksen bagi S. Kalau ini tinggi benda, maka ini adalah tinggi bayangan. Ya, perbesarannya juga bisa kita hitung dengan jalan M sama dengan H aksen bagi H. Ya. M itu perbesaran, jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, tinggi bayangan. Inilah hubungan pada cermin besaran pada cermin cembung. Tapi ingat bahwa jarak fokus pada cermin adalah selalu negatif. Contoh ya. Sebuah benda yang tingginya 4 cm berada 6 cm di depan sebuah cermin cembung. Jika jarak fokus cermin cembung 3 cm, tentukanlah jarak bayangan, besaran, tinggi bayangan, sifat bayangan. Ya. Kalau kita lukiskan, ya, kita lukis soalnya, kita gambarkan. Ini adalah sebuah cermin cembung. Ya. Ini adalah O, F, P. Nah, bendanya ada di mana? Bendanya ada di 6. Nah, di sini kita bendanya. Ya. Di sini tingginya 4 cm, jaraknya itu adalah 6 cm, sedangkan jarak fokusnya ini adalah 3. Atau kita tulis F itu adalah 3, S itu adalah 6, H itu adalah 4. Yang pertama kita tentukan jarak bayangan ya. Jarak bayangan seperti F sama dengan seperti S tambah seperti S aksen. Kita masukkan datanya min 1/3 karena cermin cembung. Bagi S-nya itu adalah 6 tambah 1 per S aksen. Atau kalau kita ubah sama dengan min 1/3. Maka 1 S aksen itu adalah min 1/3 ya, ini di bawah menjadi min 1/6. Tambahkan penyebut ya, dikali 2, min 2/6, min 1/6 sama dengan min 3. S aksen adalah negatif 6/3 atau negatif 2. Jadi jarak bayangannya adalah negatif 2. Apa artinya negatif? Ada di belakang cermin ya. Ada di belakang atau bersifat maya. Perbesaran bayangan ya. Kita lanjutkan ke yang kedua. Hitunglah perbesaran bayangannya. Nih ya. Atau M sama dengan S aksen bagi S. X aksennya adalah 2, sedangkan S-nya adalah 6. Berarti perbesarannya adalah 1/3 kali. Artinya apa? Bahwa jarak bayangannya 1/3 kali semula. Atau M juga bisa dihitung dengan H aksen bagi H. Ya. Tinggi bayangan. Ya. Berapa tinggi bayangannya? Tinggi bayangan. Bisa kalian hitung dari sini. Ya. Nih.
M-nya itu adalah 1/3, ya. 1/3 sama dengan H aksen bagi H. H-nya tadi adalah 4. Nah, dari sini H aksen sama dengan 4 kali 1/3 atau 1/3 atau 1,33 cm. Sifat bayangannya gimana? Sifat bayangannya, ya, sifatnya, ya, karena cermin cembung, bendanya ada di depan cermin, maka sifat bayangannya adalah tegak, maya, diperbesar. Nah, mudah-mudahan contoh soal ini bisa membantu kalian. Oke, next. Video selanjutnya kita bahas lensa cembung. Oke, see you.